Halo guys, berjumpa kembali di channel TGR Squad Channel bersama saya Teguh dalam segmen kata TGR. Oke guys, dipikir-pikir menjadi seorang artis itu sangat enak ya. Pertama, kita itu bisa dikenal oleh banyak orang. Kedua, pasti kita banyak uang kan, intinya seperti itu. By the way, untuk kalian yang lahir di tahun 2000-an atau anak milenial mungkin tidak akan mengetahui grup band ini. Karena grup band ini terkenal di tahun 1998. Nah, kali ini saya akan memberitahukan informasi atau berita yang paling geger pada masa itu tentang kematian vokalis dari grup band Spoon, di mana band tersebut sedang booming-boomingnya karena telah mengeluarkan single yang bertajuk Rindu Serindu-Rindunya, di mana memang tahun segitu Malaysia sedang viral-viralnya ya, musik Melayu itu sedang viral-viralnya, di Indonesia pun bahkan sama, banyak orang Indonesia itu sangat mengidolakan lagu-lagu atau hasil karya dari grup-grup band atau penyanyi solo dari Malaysia sampai di remake ulang oleh artis Indonesia yang bernama Firman jebolan dari Indonesian Idol. Nah, sebelum kita membahas tentang kematiannya, kita melihat dulu background dari vokalis Spoon ini. Along Spoon ini mempunyai nama lengkap Sabiwa Malik bin Sabi, di mana dia adalah seorang warga Malaysia yang lahir pada tanggal 22 April 1980. Along Spoon dengan bandnya sudah memulai karirnya sejak tahun 1994. Setelah bekerja keras beberapa tahun kemudian, album mereka meledak di pasaran. Dan pada tahun 1998, album mereka yang bertajuk Spoon sama dengan nama bandnya mengeluarkan single yang berjudul Rindu Serindu-Rindunya. Nah guys, ketenarannya muncul karena lagu Rindu Serindu-Rindunya. Bukan sampai di situ saja, karena mereka itu juga melanjutkan kreativitasnya lagi untuk membuat sebuah album yang bertajuk Kembali Merindu pada tahun 1999. Nah, pada saat itu juga albumnya laku keras di pasaran hingga membuat nama Along dan anggota grup bandnya berada di puncak popularitas. Tapi tiba-tiba pada tanggal 25 Desember 1999, Along dikabarkan menghilang. Dan pada saat itu Along masih sangat muda karena baru 19 tahun usianya. Keluarga sudah melakukan pencarian sendiri, tapi Along tidak ditemukan. Kemudian pihak keluarganya menghubungi polisi untuk menginformasikan bahwa Along menghilang dan juga mengabarkannya ke media kalau ada yang melihat Along berada di mana. Tapi pada 6 Januari tahun 2000 pada jam 1 pagi, ada jasad seorang pria yang ditemukan dan ternyata itu adalah Along. Polisi menemukan jasad tersebut di jalan raya di lereng bukit di KM 28, Jalan Kuala Kelawang, Genting Peras. Kondisi jasad tersebut sudah sangat mengenaskan sekali dan mayatnya pun sudah membusuk dan dibungkus rapi dalam karung goni. Dan ketika ditemukan, posisi mayat tersebut ditekuk seperti bayi yang ada di dalam kandungan. Dan setelah diotopsi, penyebab kematiannya itu adalah dicekik karena terdapat bekas luka cekikan di lehernya. Pada waktu itu, memang keluarga belum menerima dengan keadaan tersebut, tapi setelah dites DNA, dibuktikan ternyata bahwa jasad tersebut cocok dengan DNA-nya Along. Jadi nih guys, pada tanggal 7 Januari tahun 2000, ada seorang polisi yang berpangkat kopral yang bernama Muhammad Yakob tahu-tahu ditangkap. Dilihat dari backgroundnya, memang Yakob ini adalah polisi yang sangat terlatih. Dia biasa mengawal ibu-ibu pejabat. Motif Yakob membunuh Along adalah dikarenakan Along berselingkuh dengan istrinya. Karena secara Yakob adalah polisi, alhasil maka mata-matanya banyak di mana-mana. Yakob ini mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan Along. Yakob pernah melihat istrinya sedang bermesraan dengan Along di dalam mobil. Yakob ini mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan Along dan sangat tergila-gila dengannya. Bahkan Yakob mempunyai bukti perselingkuhan mereka. Yakob pernah melihat istrinya sedang bermesraan dengan Along di dalam mobil. Dengan alasan cemburu, pada tanggal 25 Desember 1999, Yakob menculik Along dan menyekapnya di dalam mobil. Along yang tadi dijemput paksa duduk di kursi belakang dengan Yakob, sedangkan di depannya adalah tadi anak buahnya yang sedang mengemudikan mobil. Tetapi saat menginterogasi Along, Yakob sengaja dengan menoyor-noyorkan kepala Along. Sesekali, supir yang ada di depan atau tadi temannya itu mengingatkan si Yakob agar tetap sabar. Pada saat itu, Yakob mengarahkan supirnya agar diantarkan ke arah hutan. Setelah itu, Yakob meminta berhenti dengan alasan pipis dan dia membawa Along turun dari mobil tersebut. Memang ketika itu, banyak sekali pertanyaan yang timbul di kepala si supir tersebut. Nah, ketika turun, Yakob berkata kepada supirnya bahwa dia minta dijemput lagi beberapa jam kemudian. Sekitar 45 menit kemudian, Yakob menghubungi supirnya untuk menjemputnya kembali di tempat tadi. Di dalam perjalanan pulang, Yakob melihat supirnya sangat mencemaskan dengan kejadian tadi. Tapi Yakob berkata, "Kamu tidak usah khawatir, biar saya yang bertanggung jawab." Dan memang setelah hari itu, Along dinyatakan menghilang. Karena diketahui Yakoblah orang yang terakhir kali bersama dengan Along, pada saat itu juga Yakob ditangkap oleh polisi.
Setelah itu, karena sopirnya pun menjadi saksi mata di dalam kejadian tersebut, hukum tetap berjalan. Setelah beberapa kali Yakob meminta banding, tapi tetap karena kesalahan dia tetap dijatuhi hukuman mati. Nah itulah guys, setelah kematian Along, memang grup band ini semakin meredup. Tapi grup band ini mencoba bangkit lagi dengan menggantikan posisi vokalisnya dengan adiknya Along yang bernama Azlong. Namun karena band itu identik sekali dengan Along, banyak orang yang menganggap bahwa suara Along tidak akan pernah tergantikan. Itulah guys, kisah tragis dari kematian Along, sang vokalis dari grup band Spoon. Sang vokalis dari grup band Spoon yang meninggal ketika di usia muda. Yang pertama sih ya, mirip sekali dengan kasusnya Nika Ardila yang ada di Indonesia, tapi beda cerita. Kalau Nika Ardila itu kan meninggal karena kecelakaan, kalau Along dia meninggal karena dibunuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.